Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin. Selamat bergabung di program Dokter Uner TV edisi spesial Ramadan dengan tema gangguan pada lambung di bulan puasa. Nah, buat kalian nih yang belum tahu apa sih program Dokter Uner TV itu, Dokter Uner TV merupakan suatu platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang mana tiap minggunya terdiri dari beberapa episode rutin baik seputar edukasi kesehatan, podcast Dokter Suntubi, Dokter Berkisah, dan berbagai podcast seru lainnya. So, jangan lupa subscribe akun YouTube Dokter Uner TV dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga karena banyak informasi seputar edukasi kesehatan di dalamnya. Para hadirin, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas nih tentang gangguan pada lambung. Tahukah kalian kalau gangguan pada lambung ternyata di dunia ini sangat banyak? Bahkan berdasarkan data WHO tahun 2015 ada sekitar 1,8 juta sampai 2,1 juta kasus gangguan pada lambung terjadi setiap tahunnya. Dan ternyata di Asia Tenggara jumlahnya juga cukup besar, yakni sekitar 580.000. So, sekarang ngumpul lagi bulan Ramadan, biasanya kalian tentu khawatir terkait masalah pada lambung. Nah, pada talk show kali ini kita mengundang seorang narasumber hebat dan luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Miftahus Surur, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, magister kesehatan dan juga FINASIM dan juga Philosophy of Doctoral. Beliau selaku Wakil Rektor Universitas Airlangga bidang internasionalisasi, digitalisasi dan informasi dari tahun 2020 sampai saat ini, dan juga beliau selaku gastroenterohepatologis Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Nah, langsung saja kita sapa beliau yang tengah hadir bersama kita sekarang ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, para Prof. pemirsa Dokter Uner TV. Yeah. Bagaimana, Prof, kabarnya, Prof? Alhamdulillah, puasa lancar. Alhamdulillah, Prof. Kita sangat terima kasih banyak, Prof. Di sela-sela kegiatan Prof yang sangat padat tentunya telah meluangkan waktu untuk para sahabat Dokter Uner TV sekalian dalam sharing bertemakan gangguan pada lambung. Luar biasa. Baik, Prof. Apa berkenan kita mulai, Prof, ke sesi inti? Oke. Baik. Nah, Prof, sebagai pendahuluan, tentunya kita bahas dulu dan pada ingin tahu tentang gangguan pada lambung itu sendiri, Prof. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gangguan pada lambung? Silakan, Prof. Ya, lambung sendiri adalah sebuah organ di dalam saluran cerna kita yang terletak di sisi perut bagian atas. Nyeri di daerah tersebut, rasa tidak nyaman di daerah tersebut itu kalau di istilah kedokteran disebut dengan dispepsia. Sedangkan bagi masyarakat awam biasanya disebut sebagai mah. Mah sendiri adalah bahasa Belanda yang berarti lambung, sehingga itu merupakan sebuah istilah yang dipakai selama ini untuk menggambarkan keluhan-keluhan di bagian tersebut. Ada satu istilah lagi yang mungkin sering didengar adalah gastritis. Nah, gastritis adalah sebuah gangguan yang sudah dibuktikan bahwa lambungnya mengalami radang. Artinya berarti yang bersangkutan sudah dilakukan endoskopi dan terlihat dari kamera endoskopi bahwa ada radang di situ atau dibuktikan lewat pemeriksaan patologi anatomi di mana dalam pemeriksaan tersebut terdapat sel-sel radang baik akut maupun kronis yang aktif. Sehingga yang dimaksud dengan gangguan lambung yaitu semua hal keluhan ya, yang sebenarnya
berada di dalam perut sisi bagian atas yang kemudian dibuktikan bahwa itu berasal dari lambung. Karena pada prinsipnya keluhan pada saluran cerna bagian atas itu kami secara klinis membedakan apakah di dalam saluran cerna atau di luar saluran cerna. Saya contohkan misalkan semua gangguan yang ada di liver, baik itu radang hepatitis, ada nana abses, ada perlemahan hati yang sekarang penyakit yang saat ini sedang tren ya, fatty liver bahasanya, atau penyakit-penyakit pada empedu, ada radang empedu, ada kandung batu empedu dan lain-lain, itu menyebabkan juga rasa tidak enak di lambungnya. Sehingga makanya kalau jenengan memeriksakan diri ke dokter ahli lambung, maka biasa yang dilakukan pertama kali itu adalah USG untuk membedakan ini di luar lambung apa di dalam lambung. Tentunya nanti gejala-gejalanya saling beririsan mengingat fungsi lambung yang cukup banyak. Baik Prof, luar biasa penjelasannya Prof. Terima kasih telah mencerahkan kita semua. Jadi para sahabat Dokter Uner TV, gangguan pada lambung itu dalam istilah medis biasanya disebut dengan gastritis. Adapun itu merupakan suatu peradangan yang terjadi di lambung. Tapi kalau dari anamnesis biasanya keluhannya sangat luas. Biasanya dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang yang tadi telah disebutkan oleh Prof, seperti USG ataupun pemeriksaan endoskopi ataupun patologi anatomi untuk menegakkan diagnosis. Baik Prof, sekarang kita semua telah tahu tentang gangguan pada lambung. Nah selanjutnya Prof, keluhan atau gejala apa saja yang sekiranya dikeluhkan pada penderita dengan gangguan lambung? Silakan Prof. Kalau para pemirsa Dokter Uner TV semua sering dengar ada satu istilah lagi yang namanya GERD. Kepanjangannya gastroesophageal reflux disease. Gastro adalah lambung, esophageal adalah kerongkongan, reflux adalah aliran balik, dan disease penyakit. Jadi penyakit yang disebabkan aliran darah lambung, asam lambung naik ke atas menuju kerongkongan. Maka pada GERD yang ini maka rasa yang dirasakan adalah mulai dari mulut pahit ya, bisa batuk kronis ya, batuk yang nggak sembuh-sembuh, sesak asma, sampai yang di kerongkongannya rasa panas di dada, berdebar, kemudian nyeri di daerah dada dan juga sulit menelan dan sebagainya. Maka itu merupakan keluhan-keluhan dari GERD. Sedangkan keluhan-keluhan di lambung bisa rasa nyeri di perut bagian atas, kembung, mual, kemudian ada rasa nyeri setelah makan, gampang penuh, kemudian tidak bisa merasa ada yang menekan di daerah perut atas dan sebagainya. Nah, para ahli lambung di seluruh dunia itu memang akhirnya membagi secara tegas antara gastritis ya, radang pada lambung dan GERD. Jadi itu betul-betul dibedakan. Mengapa? Karena pendekatan nanti dalam menegakkan diagnosis pada akhirnya dan terapi, urutan terapi yang diberikan sangat berbeda. Singkat katanya begini nanti secara awam, bahwa ketika kita bicara tentang GERD atau asam lambung yang naik, maka murni pengobatannya untuk mengatur keasaman lambung. Tetapi kalau kita bicara tentang gastritis, maka ada entitas infeksi. Jadi kita harus memikirkan ini infeksi atau bukan infeksi. Setelah itu baru memikirkan penurunan asam lambung. Kira-kira begitu. Nah, sehingga keluhan-keluhan yang ada ya sangat tergantung tadi ya, di mana apakah ini gastritis atau bagian dari GERD atau penyakit-penyakit lain yang tadi di luar lambung tapi berkaitan. Saya contohkan, orang dengan fatty liver dan batuk empedu akan cenderung pergerakan lambungnya agak lamban. Maka mereka gampang untuk terjadinya kembung, mudah untuk
bloating apa hoe ya, rasa sendawa, sendawa ya, yang ingin keluar dan sebagainya. Nah itu tentunya membutuhkan sebuah penegakan diagnosis yang berbeda, langkah-langkah penegakannya berbeda. Baik, makasih banyak Prof. Jadi itu ya teman-teman sekalian, ternyata nggak sesimpel itu. Gangguan pada lambung dalam medis ada beberapa dan harus dibedakan sejak awal karena menentukan terapi selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Miftah bahwa terdapat gastritis. Gastritis itu keluhannya bisa seperti mual, muntah, perut terasa penuh atau nyeri pada daerah kiri atas atau ulu hati, dan pada radang pada lambung atau gastritis itu sendiri kita harus membedakan dulu ini infeksi atau bukan, dan juga pengontrolan terkait asam lambung itu sendiri. Tapi kalau tentang gastroesophageal reflux disease, kita mengatur tentang keasaman lambung, dan pada penderitanya biasanya keluhan yang terbanyak bisa batuk lama atau batuk kronis ataupun rasa terbakar di dada. Nah, jadi kalian yang merasakan gejala tersebut harap langsung ke dokter spesialis penyakit dalam agar bisa ditentukan diagnosisnya dan bisa mendapatkan terapi dengan segera. Baik. Prof, selanjutnya nih Prof, kita telah membahas tentang gejalanya. Selanjutnya terkait tata laksana di bidang medis itu sendiri seperti apa Prof? Baik gastritis ataupun gastroesophageal reflux disease tersebut. Silakan. Iya, jadi secara prinsip dokter akan membedakan ini ada alarm simptom apa tidak. Alarm simptom berarti kan tanda bahaya. Ada tanda bahayanya atau tidak. Kalau ada tanda bahaya, maka pasien mungkin tidak harus melaksanakan sesegera mungkin memasukkan kamera melalui mulut atau memasuk lewat dubur, atau biasanya kita sebut sebagai esofago gastroduodenoskopi dan kolonoskopi. Nah, sehingga dengan cara kita melihat alarm simptom, maka kita bisa segera berkonsentrasi pada pasien-pasien yang memerlukan penanganan segera. Alarm simptom itu adalah jika Anda berusia 45 tahun lebih, lebih besar dari 45 tahun, kemudian terdapat penurunan berat badan yang cepat yang tanpa diketahui sebabnya, atau didapatkan adanya muntah darah dari mulut, atau didapatkan buang air besar warna hitam dari anus, atau buang air besar warna merah segar dari anus, atau nyeri perut yang sangat tidak berkurang dengan obat-obatan yang lazim diberikan, maka ini adalah alarm simptom yang membuat Anda harus segera diprioritaskan untuk mendapatkan pemeriksaan endoskopi yang saya sebutkan tadi. Nah, sedangkan tata laksana dari penyakit GERD sama gastritis tadi seperti saya sampaikan berbeda. Kalau kita berikan GERD, kita pasien itu GERD, maka ada beberapa modalitas untuk melakukan diagnosis. Yang pertama ada namanya GERD-Q Itu yang paling salah satu yang terkenal. Anda ditanya kuesioner keluhan Anda berapa kali dalam 1 minggu, keluhannya ini berapa kali, kemudian akan dilakukan scoring. Kalau skornya memenuhi batas tertentu maka dianggap positif gitu. Itu menurut saya cara yang mudah sekali untuk para dokter umum dan juga mungkin masyarakat awam yang terdidik untuk melakukan diagnosis sendiri. Kita tahu dari sebuah penelitian di Jakarta dikatakan pasien GERD itu hanya mungkin di bawah 50% yang berobat ke dokter. Nah, artinya dia bisa mendiagnosis dan mengobati diri sendiri. Nah, tetapi ada tetapinya. GERD itu seharusnya dilakukan penegakan diagnosis oleh beberapa jenis pemeriksaan. Endoskopi itu sangat berguna untuk mendeteksi adanya robekan karena asam yang lewat, asam yang tadi balik dari lambung ke kerongkongan, maka kadang-kadang akan menimbulkan sebuah erosi di situ, erosi atau robekan yang akan diatur stadiumnya menjadi 4 stadium. Kalau ternyata dari endoskopi terjadi adanya robekan, pasti sudah ada GERD yang tipe erosif namanya. Jika tidak ada, maka dilihat GERD-Q-nya nanti positif apa tidak, kuesionernya tadi.
Jika positif maka tetap dianggap GERD ya. Kalau bagus lagi maka jenengan harusnya meminta kepada dokter pribadi Anda melakukan pemeriksaan yang namanya pH-metri atau manometri impedans ya. pH-metri impedans yang saya ceritakan tadi adalah mengukur satu, berapa asam lambung Anda secara harian diukur 24 jam begitu. Yang kedua, berapa persen asam lambung itu menerobos naik ke atas. Jika lebih dari 6 atau 8% menurut jurnal akan dikatakan positif. Nah, juga diukur berapa kali yang tanpa terukur pH-metri tetapi dengan sensor yang namanya impedans, nanti asam lambung bergerak berapa kali dalam satu hari. Nah, di situ nanti akan ada skor-skor yang diukur, termasuk di master score atau skor-skor untuk GERD yang lain, itu nanti akan memastikan untuk GERD. Nah, nanti itu akan sangat berguna bagi seorang dokter menentukan apakah sarapannya perlu maju apa tidak. Makan siangnya, antara makan siang sama makan malam, sorenya perlu ditambahi atau tidak. Apakah kita memberikan obat yang terbaik jam berapa? Apakah sebelum tidur perlu tambahan obat atau tidak? Tentunya ini akan bisa memberikan apa yang kita sebut sebagai personalized medicine ya. Jadi orang diobati sesuai dengan siklus asam lambungnya pasien tersebut yang tidak bisa dipakai oleh pasien lain. Nah, walaupun saat ini pH-metri impedans masih cukup jarang, tapi di Surabaya sudah ada dan sudah banyak yang melaksanakan, sehingga dari situ kita akan bisa secara presisi. Namanya saat ini kedokteran menjadi kedokteran yang presisi dan sangat individualis ya, medisinya ya. Di situ. Di sisi lain, kalau kita bicara tadi gastritis, maka harus dibedakan infeksi atau non-infeksi. Secara gampang ada 4 suku di Indonesia yang akan kita curigai terkena infeksi. Satu adalah daerah Medan dan sekitarnya dari suku Batak ya. Kemudian suku Bugis, suku Papua dan suku Timor ya. Ada 4 dari suku ini yang jika seorang dokter datang dan memeriksa dan berasal dari suku tersebut, maka harus dipikirkan infeksinya lebih dulu dibandingkan suku yang lain. Karena penting, karena prevalensi adanya bakteri Helicobacter pylori pada suku-suku ini mendekati atau melebihi 40%. Artinya dari 10 orang dari suku tersebut, 4-nya mengandung bakteri itu. Sehingga ketika ada keluhan, maka kita harus melakukan eradikasi atau pemusnahan dari bakteri tersebut dulu, kemudian kita baru memberikan pengobatan terhadap asam lambungnya. Itu yang nanti akan membedakan secara prinsip di 2 hal tersebut. Luar biasa Prof, jadi pada tahu nih hal-hal yang sebelumnya bahkan tidak terpikirkan ya Prof. Nah baik teman-teman sekalian, jadi untuk tata laksana gangguan pada lambung itu sendiri, itu tadi seperti yang Prof Miftah sampaikan, bergantung pada ada tidaknya alarm simptom atau tidak. Lalu alarm simptom tadi mengatur tentang seberapa dini keperluan untuk melakukan endoskopi. Nah, selain endoskopi juga tadi telah dijelaskan pH-metri ataupun pemeriksaan biopsi patologi anatomi. Nah, ternyata juga ada beberapa suku di Indonesia seperti suku Batak, Papua, Timore, Bugis, di mana keempat ini sangat resiko atau rentan untuk terinfeksi bakteri Helicobacter pylori seperti yang Prof Miftah sampaikan. Nah baik Prof, kita telah mengetahui tentang tata laksananya, sekarang lanjut ke komplikasi Prof. Sekiranya mungkin yang mendengarkan ada yang penderita gangguan lambung yang udah lama ngerasa perutnya tidak enak, mual, muntah, atau merasa penuh, menyadari dirinya gangguan pada lambung tapi tidak pernah kontrol ke dokter. Kira-kira pada penderita yang seperti ini yang tidak terkontrol dan tidak mendapatkan terapi secara segera, apakah terdapat komplikasi yang sekiranya dapat terjadi? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Yang pertama sebenarnya utamanya adalah gangguan kualitas hidup. Kita tahu bahwa lambungku adalah surgaku. Artinya apa yang Anda feeling
Kemudian juga mood Anda hari ini sangat tergantung perut Anda sebenarnya kan. Ketika perut kita bermasalah, maka seringkali schedule ataupun kegiatan kita sehari-hari akan sangat terganggu. Oleh karena itu sudah cukup biasa kami melihat pasien-pasien yang mengalami GERD atau gastritis. Pada posisi keduanya itu tidak bisa melaksanakan aktivitas yang seharusnya bisa dilakukan. Bahkan pasiennya itu hanya sekedar berjalan saja kadang-kadang tidak mampu. Kenapa? Karena kalau kedua penyakit ini gampang sekali menimbulkan panic attack ya. Kalau sekarang kan bahasanya anak-anak gaul ya. Iya, panic attack ini kadang muncul sehingga sebenarnya sakitnya 4 dirasakan 9. Sakitnya 5 dirasakan 10. Nah, oleh karena itu problem utama dari pasien-pasien tersebut biasanya adalah masalah kualitas hidup. Yang kedua tentunya GERD yang karena adanya sebuah paparan asam dari lambung menuju kerongkongan itu dapat lama-lama menimbulkan yang kita sebut sebagai kanker esofagus atau kanker kerongkongan. Nah, oleh karena itu kita kenal istilahnya Barrett esofagus. Jadi kalau para pemirsa Dokter Uner TV pernah mendengar dari dokternya, oh Barrett, sudah ada Barrett esofagus ya, maka itu dianggap adalah pre-kanker ya, pre-cancer. Maka urutannya setelah terjadinya GERD-nya itu dibagi 4 level, GERD 1, GERD 2, 3, 4 ini adalah Barrett esofagus biasanya masuk menjadi pre-cancer yang kemudian menjadi kanker esofagus. Dan kami melihat sendiri bahwa banyak pasien kami yang mengalami kanker esofagus ternyata dia sudah mengalami Barrett esofagus beberapa bulan atau tahun sebelumnya, sehingga penting bagi kita jika memang Anda mengalami penyakit baik GERD atau gastritis yang lebih dari 3 bulan, apalagi kemudian mempunyai faktor yang kita sebutkan alarm simptom, maka hendaknya cepat melakukan endoskopi sehingga komplikasi-komplikasi tersebut bisa dikendalikan. Yang kedua, pada pasien-pasien gastritis yang karena infeksi, yang karena bakteri, yang dalam berbagai teori didukung juga oleh infeksi dari virus, maka akan bisa karena ditimbulkan oleh kanker lambung. Kanker lambung sebenarnya di Indonesia hanya di angka 2,8 per 100.000 orang. Itu adalah angka yang paling kecil dibandingkan Korea yang di atas 28 per 100.000 orang sebagai negara dengan resiko kanker lambung tertinggi. Tetapi yang harus kita ingat bahwa ternyata prevalensi dari bakteri ini itu berbeda-beda tiap suku, terutama 4 suku tadi itu. Sehingga dalam sebuah publikasi terbaru kami 2 tahun yang lalu kami sampaikan bahwa di antara 4 suku dengan prevalensi bakteri yang tinggi tadi, suku Timor adalah adalah yang mempunyai resiko tertinggi terjadinya kanker lambung. Nah, oleh karena itu tadi kita bandingkan tadi bahwa selain kita memperhatikan infeksi bakteri tersebut adalah meminimalisasi resiko terjadinya kanker lambung, itu juga sangat penting. Sehingga sesuai dengan anjuran dari WHO bahwa bakteri pylori ini masuk dalam agen karsinogenik level 1 yang artinya pasti atau sangat pasti sekali. Sudah sangat pasti sekali ya, merupakan agen karsinogenik, sehingga kalau ketemu bakteri ini jika positif untuk segera dilakukan pengobatan. Demikian. Baik, makasih banyak Prof. Jadi para teman-teman sekalian jangan abaikan ya. Jadi kalau misalnya udah punya keluhan, segera datang ke dokter spesialis penyakit dalam, karena ternyata ada komplikasi yang akan timbul, yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi berupa keganasan, baik keganasan pada kerongkongan atau kanker esofagus ataupun keganasan pada lambung atau kanker lambung. Nah, sekarang Prof, kita bahas yang berhubungan dengan bulan puasa nih Prof. Yeah.
Nah, pada saat bulan puasa, tentunya beberapa masyarakat ada yang bingung atau memiliki opini sendiri. Tapi kalau menurut Prof. Miftah, sebenarnya apakah seseorang itu aman untuk melakukan puasa ketika dirinya terdiagnosis gangguan pada lambung, atau mungkin terdapat manfaat justru pada dirinya selaku penderita gangguan lambung? Silakan, Prof. Iya, sebenarnya gangguan lambung itu kan dibedakan secara umum menjadi dua ya, yaitu dispepsia yang tadi rasanya tidak nyaman di perut atas tadi itu, yang fungsional atau tidak. Fungsional itu artinya apa? Berarti ketika dilakukan berbagai macam pemeriksaan, didapatkan lambungnya fine-fine aja, ya, baik aja, no problem. Nah, itu yang disebut sebagai dispepsia fungsional. Sebuah penelitian yang menarik ya, dalam sebuah publikasinya dikatakan pasien-pasien yang mengalami dispepsia fungsional itu membaik dengan puasa ya. Terlepas bahwa memang hadis Nabi menyatakan bahwa puasa itu membuat kita sehat. Tapi sebenarnya dalam dispepsia fungsional itu banyak pasien-pasien saya yang akhirnya sembuh dengan puasa. Nah, kenapa sembuh dengan puasa? Salah satu alasan utamanya adalah bahwa pada pasien-pasien dispepsia fungsional yang lakukan puasa, maka hidupnya lebih teratur dari sebelumnya. Makannya ya di jam itu, ya kan? Kalau buka kan nggak diundur-undur. Kalau kita di hari tertentu malah kita undur-undur, tapi ketika buka kita sesuai dengan jamnya, sahur sesuai dengan jamnya, kemudian tidur juga sesuai dengan jamnya, sehingga lebih teratur ya, lebih teratur untuk bisa melakukan pengaturan pola makan sehingga akhirnya menjadi sembuh. Baik. Nah, tentunya ini berbeda ya, tentunya dengan dispepsia non fungsional ya, atau yang kita sebut tadi bisa gastritis, radang di situ, yang radangnya lama hanya timbul borok ya, timbul borok yang disebut peptic ulcer atau ulcus pepticum, atau yang muncul kanker dan sebagainya, maka tentunya tata cara puasanya sedikit berbeda. Nah, oleh karena itu saya berpesan pada para pemirsa Dokter Uner TV sekalian bahwa apa yang dimaksud puasa menyehatkan itu adalah yang sebenar-benarnya puasa. Ya, artinya bahwa sunnah-sunnahnya dikerjakan. Contoh, kalau memang Anda puasa, ya memang sahur. Jangan tidak sahur. Kalau kita puasa, maka ada takjilnya. Jangan buka puasa langsung. Kalau buat puasa, ya beribadah. Jangan tidur terus-menerus. Semuanya itu nanti ada alasannya, saya contohkan. Kenapa sih kita masalah tidur diperhatikan, bahwa ternyata proses terjadinya metabolisme makanan itu paling cepat adalah pada saat kita tidur, sehingga seharusnya misalkan karbohidrat itu tercerna setelah 2 jam ya, 2 jam di dalam lambung, maka sebenarnya ketika kita memberikan makan makanan yang tinggi karbohidrat, maka dia akan berjalan cepat ya, akan habis untuk menambah tenaga itu dalam tempo hanya waktu 2-3 jam. Di sisi lain ketika sudah 2-3 jam itu kita buat dengan tidur, maka proses pencernaannya berjalan dengan cepat dibandingkan dalam keadaan sadar, sehingga orang yang mudah cepat tidur ya semakin mudah lapar. Oleh karena itu penting bagi teman-teman ketika melakukan puasa untuk mengatur metabolisme dengan cara yang saya sebutkan tadi. Masya Allah, gitu ya teman-teman. Ternyata justru berpuasa bermanfaat bagi penderita gangguan lambung, khususnya penderita yang dispepsia fungsional, karena hidupnya lebih teratur, makannya juga tepat waktu, tidurnya teratur, dan pada saat-saat tertentu juga pengaturan tidurnya sesuai dengan metabolisme tubuhnya. Oke, baik, lanjut lagi nih Prof. Kita ke 3 pertanyaan terakhir, Prof. Pertanyaan selanjutnya, Prof, yang saya yakin juga ditanyakan para hadirin di rumah. Lalu bagaimana tips
pada penderita gangguan lambung pada saat berpuasa agar di tengah-tengah misalnya pada saat siang itu tidak kambuh, tidak nyeri, tidak mual dan tidak muntah, Prof. Baik tentang makanan yang dikonsumsi, apakah ada jenis-jenis makanan tertentu, Prof? Silakan, Prof. Ya, tentunya jika pada pasien-pasien yang saat ini masih berobat aktif, ya, biasanya saya sarankan sesaat sebelum memulai awal puasa Ramadan, saya minta untuk datang ke praktekan untuk kami atur tata cara minum obatnya dan memberikan bagaimana agar ini tidak kambuh selama bulan puasa. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda semua pemirsa Dr. Uner TV yang saat ini masih dalam proses pengobatan, ya, seharusnya kemarin waktu awal bulan puasa berobat ke dokter langganan Anda. Untuk apa? Untuk mengatur ritme obat dan juga memberikan obat-obatan tertentu. Baik. Kenapa? Karena kalau kita berada di tengah-tengah puasa kemudian sakit, maka paling tidak Anda akan libur 5 hari sampai 1 minggu. Untuk menyembuhkan itu dulu baru mulai lagi. Bahkan ada yang sampai selesai bulan puasa tidak memulai. Ini yang juga harus menjadi perhatian Bapak Ibu pemirsa sekalian, bahwa jika memang saat ini mengalami dan masih dalam proses pengobatan, diobati dulu sebelum Anda menjalankan puasa. Tetapi jika memang saat ini Anda sudah tidak dalam proses pengobatan, maka ada beberapa, saya lebih sarankan memang untuk mengkonsumsi beberapa obat penurun asam lambung kalau memang mempunyai riwayat ketidaklancaran pelaksanaan puasa di tahun-tahun sebelumnya, yang tentunya Anda butuh berkonsultasi dengan dokter Anda. Nah, yang ketiga, jika memang sudah dilakukan minum obat atau persiapan seperti yang saya sampaikan tadi, maka sahur dan takjil harus dilaksanakan seperti saya sampaikan tadi. Nah, untuk masalah takjil, ya, tentunya orang-orang yang sakit lambung itu akan sudah cenderung untuk terjadi begah atau banyak udara di lambung. Maka dalam proses berbuka maupun sahur, hindari makan makanan atau buah yang memang dia berkembang di dalam tanah. Nah, contohnya kan kentang, ketela pohon, umbi, kemudian juga kacang dan sebagainya. Mengapa? Karena akan cenderung menghasilkan gas. Kalau gasnya ini muncul banyak, maka tentunya akan jadi kembung tadi di perut. Nah, oleh karena itu dihindari makanan-makanan tersebut, terutama apalagi kalau misalkan dari sahur, maka nanti akan menimbulkan problem saat berpuasa di siang hari. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa proses pencernaan karbohidrat itu lebih cepat daripada dari protein, sayur, buah, dan juga dari lemak. Oleh karena itu, komposisi dari berbuka dan terutama sahur itu harus sangat diperhatikan. Jika Anda memang sahur, hindari untuk melakukan sahur dengan tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Mengapa tinggi lemak? Karena akan mempengaruhi kesegaran Anda pada saat melakukan puasa. Ya, dengan cara itu juga nanti akan menghindarkan dari penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh konsumsi lemak terlalu tinggi yang akhirnya mencetuskan kadar kolesterol dan lemak darah kita. Oleh karena itu pada hari ini para pemirsa Uner TV sekalian, tentunya penting sekali untuk betul-betul mengatur jumlah sayur atau buah yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk ketika dalam keadaan puasa. Yang ketiga adalah konsumsi cukup air sesuai dengan program. Maka sebenarnya ketika kita melakukan tambahan air, anggaplah sekitar 5 gelas sampai 7 gelas sehari, itu mampu mencukupi kebutuhan air kita selama 24 jam. Oleh karena itu penting buat kita semua agar melakukan yang 3 hal yang saya sampaikan tadi, ditambah dengan tentunya larangan-larangan yang sebiasa dilakukan, seperti hindari makanan kecut atau pedas, ya, kemudian keju atau coklat yang mampu membuka pintu dari kerongkongan itu nanti dihindari. Dan yang paling
penting lagi ketika kita sudah tahu problem-problem yang ada adalah dilaksanakan. Karena tanpa melaksanakan itu, maka seringkali problemnya ini tidak bisa tersegera dengan cepat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi para sahabat Dokter Uner TV sekalian, ada 3 tips utama agar puasanya aman. Yang pertama, pengaturan dari obat yang diminum pada penderita yang rutin mengkonsumsi obat. Tentunya berbeda antara puasa dengan keadaan tidak puasa. Yang kedua, pengaturan makanan. Seperti yang telah disebutkan Prof tadi, ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi karena justru menambah gas dan menambah perasaan sebah atau tidak nyaman di lambung. Dan yang ketiga adalah konsumsi cairan yang cukup. Nah, baik Prof. Sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir, Prof. Oke. Prof, mungkin beredar opini masyarakat ya, Prof. Apakah sebenarnya gangguan pada lambung, baik gastritis ataupun gastroesophageal reflux disease itu penyakit seumur hidup atau penyakit tersebut dapat disembuhkan? Silakan, Prof. Iya. Sangat tergantung apakah ini ada problem struktural apa tidak, yang kita anggap tadi fungsional sama non fungsional. Jika ini masuk dalam fungsional, maka tentunya pengobatannya akan memerlukan waktu yang panjang sekali atau ada kambuhnya. Ya. Yang betul bukan tidak bisa sembuh, tetapi ada kekambuhan. Ya, ada kekambuhan. Kalau saya biasanya menyampaikan pada pasien-pasien saya adalah jika pasien dalam 1 sampai 3 bulan tidak mengadakan endoskopi, ya, maka sebenarnya kita anggap pasien-pasien tersebut tidak mengalami gejala kan gitu. Nah, di sisi lain kalau misalkan nanti dari monitoring keluhan-keluhan tadi itu ternyata problemnya adalah struktural, ya, adalah bukan fungsional, artinya didapatkan tanda kelainan pada struktur, maka tentunya bisa diobati. Ya, bukan seumur hidup, bisa diobati ketika kelainan strukturalnya tadi sembuh. Saya contohkan orang pasien GERD itu dibagi berdasarkan HILS kriteria itu ada 4 level ya. 4 level yang keempat itu pintu kerongkongannya betul-betul terbuka sehingga asam lambung itu bebas keluar masuk di kerongkongan. Nah, pada pasien-pasien tersebut kami biasanya menyarankan atau mendorong untuk dilaksanakan operasi yang cepat untuk mengurangi GERD-nya yang disebut sebagai fundoplication ya, surgery. Nah, pada pasien yang telah dilakukan funduplikasi, diharapkan keluhan-keluhannya cukup hilang. Demikian juga pada pasien-pasien yang terindikasi atau terdiagnosis dengan infeksi bakteri. Maka pada pasien tersebut kita akan biasanya melakukan eradikasi begitu ada bakteri. Jika untuk meyakinkan tentunya pemeriksaan tes tiup ya, pemeriksaan untuk serologi maupun pemeriksaan untuk dilakukan rapid urine test sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir ada memang pasien-pasien dengan dispepsia fungsional atau sejenisnya yang kadang mengalami gejala yang cukup sering ya. Sehingga yang saya pesankan pada para pemirsa Dokter TV sekalian, jika ada keluarga yang mengalami keluhan-keluhan tersebut dan secara faktor resiko sudah dikurangi masih ada gejala, maka sebenarnya pasien tersebut bisa kita berikan obat dan hanya kambuh dalam saat-saat tertentu. Mungkin begitu. Sehingga kalau dikatakan tidak sembuh, tidak bisa sembuh ya tidak betul. Nah, ada beberapa cara oleh kita sehingga yang bersangkutan memang tidak mengalami kekambuhan. Baik, Prof. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi
penyakit pada lambung itu bisa terkontrol, terutama pada yang penyakit yang tipenya fungsional itu memang bisa kambuh-kambuhan, tapi tenang, ada obat untuk atau terapi untuk mengkontrol agar tidak kambuh. Nah, Betul. untuk yang kelainan anatomi ya Prof, kalau kelainan anatomi seperti yang Prof Miftah tadi sampaikan, selama sebab anatomisnya tadi yang mengakibatkan terjadinya GERD misalnya itu kita atasi atau terapi, misalnya dengan dilakukan operasi dan sebagainya. Penyakit yang karena kelainan struktural anatomi tadi, maka ketika sudah terkoreksi bisa disembuhkan ya Prof ya. Ya, betul. Nah, baik. Prof Miftah, terima kasih banyak Prof. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Nah, sekarang nih Prof, silakan Prof Miftah mungkin ingin menyampaikan take home message-nya Prof kepada sahabat Dokter Uner TV sekalian. Silakan Prof. Para pemirsa Dokter Uner TV yang luar biasa, pada siang hari ini kita berdiskusi tentang gangguan lambung saat berpuasa ya. Dan gangguan lambung ini ada banyak di dalam masyarakat kita, merupakan penyakit dengan peringkat nomor 4 dan 5 pasien rawat inap dan rawat jalan, tetapi penyakit ini bisa disembuhkan atau minimal bisa dikendalikan. Dengan cara dikendalikan maka proses kekambuhannya cukup jarang, dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter pribadi Anda maka dapat disiapkan dengan baik jika pasien-pasiennya mengalami keluhan. Yang kedua, dalam melaksanakan melakukan penegakan diagnosis untuk lambung maupun untuk kerongkongan ya, sakit GERD yang saya sebutkan tadi, memerlukan sebuah pengobatan holistik yang kita bisa laksanakan dengan tidak hanya di satu center tapi juga berbeda-beda center, dengan harapan pasien dapat diberikan sebuah kesembuhan yang holistik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang terakhir tentunya sakit lambung ini bisa diobati, sakit lambung ini bisa diatur, direncanakan agar tidak keluar atau mengalami kekambuhan yang berulang-ulang. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah pendekatan diagnosis yang cukup signifikan untuk mempertahankan agar asam lambung tidak kembali naik atau asam lambung yang sudah naik itu untuk kemudian menjadi turun. Tentunya dilengkapi dengan obat-obatan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof Miftah. Terima kasih. Terima kasih atas segala waktu dan juga ilmu yang telah diberikan kepada sahabat Dokter Uner TV. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan bagi sahabat Dokter Uner TV, dan semoga para penderita gangguan lambung khususnya di Indonesia dapat melaksanakan ibadah puasa secara aman dan juga lancar, jauh dari kekambuhan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, jangan lupa untuk tetap subscribe akun Dokter Uner TV dan jangan lupa untuk menantikan setiap episode selanjutnya, karena di bulan Ramadan ini masih ada lagi topik-topik seru lainnya seputar kesehatan di bulan puasa. Saya Virial Nadia Rama selaku moderator pada talk show kali ini, mewakili all crew yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.